iya, iya. Mantep, mantep. Mbak Friska, beberapa waktu lalu ini juga sering posting nih tentang ETF syariah nih Mbak Friska. Sebagai tabungan untuk anak katanya. Hal ini tentunya sangat tidak sedikit asing ya bagi masyarakat kita nih, masih banyak yang asing terkait dengan ETF ya, apalagi ETF syariah nih. Nah, sebenarnya bagaimana pengalaman Mbak Friska dalam memilih produk investasi, khususnya investasi syariah di pasar modal Indonesia? Iya, kalau ETF ini sebenarnya apa? Aku pun baru terjun baru ya Pak di ETF. Walaupun sebenarnya udah lama di Indonesia, bahkan mungkin dulu pas pertama kali kenal pasar modal udah ada ETF, tapi belum booming seperti pas pandemi. Nah, justru kan ETF mulai ramai disosialisasikan bursa, terus mulai investor retail ikutan beli itu justru pas pandemi ini ya Pak Riza. Jadi ya akhirnya kenapa enggak gitu dipilih sebagai salah satu alternatif selain saham buat diversifikasi di portofolio kita, karena kan ETF pada dasarnya reksadana gaya modern ya kita nyebutnya. Apa ETF Exchange Traded Fund, kalau bahasa planetnya susah ya, Exchange Traded Fund, udah bahasa bahasa gampangnya itu reksadana modern aja teman-teman ya. Jadi reksadana yang bisa kita perjualbelikan sama seperti saham. Jadi kalaupun aku misal ibu-ibu tetap bisa nyicil ETF satu lot kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi belinya nggak dalam bentuk unit tapi satu lot juga sama seperti saham, tapi itu reksadana bentuknya ya, jadi lebih untuk diversifikasi portofolio. Jadi ya nggak, menurutku nggak ada salahnya, bisa dipertimbangkan jika teman-teman di sini mencari nih alternatif investasi apa selain saham. Ternyata ada loh sekarang, bahkan udah dari dulu ya, cuma memang masih terbatas ya jumlahnya, kalau nggak salah baru 47, tapi setidaknya Indonesia sudah punya gitu sih, jadi suatu kebanggaan juga kita udah punya ETF sendiri. Kalau nggak salah yang syariahnya dari ETF sendiri ada 3 ya, Iya, Priska kalau ya. nggak salah baru ada 3, semoga ke depan bisa terus bertambah yang syariahnya. Amin, amin, amin. Ya, ya. Ya. Kemudian ini Mbak Priska, dalam mengelola keuangan, ya masyarakat seringkali merasa kebingungan nih produk apa yang cocok untuk investasi. Nah, kalau Mbak Priska sendiri, mengapa memilih investasi produk-produk syariah nih Mbak Priska? Sebenarnya kita kalau mau milih produk kan kita menyesuaikan juga dengan tujuan investasinya kita ya Pak Reza ya, dan teman-teman juga. Tergantung nih teman-teman di sini punya tujuan investasinya, apakah untuk jangka panjang, apakah untuk menengah atau jangka pendek. Jadi nanti bisa dengan lebih enaknya nanti milih instrumen apa nih yang tepat. Ibaratnya kayak kita mau milih kendaraan yang tepat apa nih buat mencapai tujuan kita mau kemana. Nah kalau misal jangka panjang di pasar modal syariah kan masih ada saham yang mungkin lebih cocok untuk yang kategori tujuan investasinya jangka panjang. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman ya, tujuan investasinya mungkin cuma misal dalam setahun ke depan mau renovasi rumah, tapi ditaruhnya di saham yang volatil. Nah itu kan kurang kurang cocok. Jadi disesuaikan dengan tujuannya. Misal untuk jangka menengah mungkin mau di suku juga ada ya di pasar modal syariah. Jangka panjangnya bisa ambil di saham atau mungkin ETF ya, exchange traded fund yang tadi, atau mau di reksadana yang syariah sekarang kan juga sudah mulai banyak. Jadi menurutku teman-teman nggak perlu bingung-bingung lagi nanti milih produknya mau yang seperti apa, tinggal kembalikan dengan tujuan teman-teman di sini. Jadi jangan sampai ketuker ya, tujuannya jangka panjang tapi instrumen yang dipilih jangka pendek. Nah, kurang optimal dalam hal return atau imbal hasilnya. Jadi harus match ya tujuan dengan produk atau kendaraan investasi yang teman-teman pilih di sini. Itu selama ini menerapkan seperti itu Pak Reza. Jadi tahu dulu tujuannya, nanti kita pilah-pilah produk instrumen investasinya apa. Iya, iya. Ya tadi jangka panjang, jangka pendek, kemudian juga risk profile-nya ya penting juga ya, Mbak Iya, Friska. betul. Ya, Kan nggak semua orang misal cocok misal di saham, ada yang karakternya takut-takut risiko segala macam. Ya udah, alternatif lainnya kan masih ada suku, masih ada reksadana yang syariah, ETF yang syariah. Jadi kenapa harus bingung? Ada banyak kok pilihannya. iya, 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 betul, betul sekali Mbak Friska. Nah, kemudian beberapa waktu lalu nih banyak sekali nih masyarakat yang demam produk yang belum jelas nih Mbak Friska.
apalagi ya belum jelas aspek legalitasnya. Kemudian juga bisa dikatakan juga merupakan aksi FOMO ya. Kemudian juga bahkan mengatakan kalau produk ini jauh lebih baik dari saham. Padahal selain saham, banyak sekali ragam pilihan produk investasi yang dapat dipilih karena jelas aspek legalitasnya. Nah, bagaimana menurut Mbak Friska nih mengenai hal ini? Iya, istilah FOMO itu justru memang booming pas pandemi ya, Pak Reza ya. Kalau kita Betul. amatin itu bener-bener pas pandemi muncullah istilah FOMO dalam investasi ini, teman-teman. Aku pun ngamatin teman-teman di ngerti saham itu mulai banyak pemula baru, tapi mungkin karena dari kapasitas pengetahuan wawasannya masih minim, akhirnya terbawa ikut-ikutan gitu, entah dari lingkungan temannya atau mungkin lingkungan keluarganya, yang akhirnya mereka sendiri malah jadi bingung. Ini masih bingungnya juga legal apa enggaknya juga mereka belum paham. Nah, ini yang perlu teman-teman sadarin di awal ya, kalau ngobrolin produk investasi. Aku biasanya selalu bilang ingatkan double L-nya, logic and legalnya dulu. Jadi jangan langsung langsung dengan teriming-imingi returnnya langsung kepengen juga ikutan terjun. Jangan gegabah seperti itu. Jadi selalu cek logic and legalnya seperti apa. Logic enggak dia ngasih potensi returnnya berapa. Karena setauku investasi dimanapun itu nggak ada yang berani menjanjikan return ya teman-teman ya, atau imbal hasil, termasuk di produk-produk syariah, kecuali itu pun suku ya, atau mungkin yang sifatnya kayak deposito, pokoknya yang udah fix return atau imbal hasilnya udah fix. Tapi selain itu umumnya nggak ada yang berani janjiin di pasar modal, khususnya saham reksadana pun di ngerti saham kita kalau ngedukasi nggak pernah kita janjiin oh tiap tahun udah pasti bakal dapat segini, nggak pernah ya, karena secara logika nggak ada instrumen investasi yang berani menjanjikan itu. Kemudian legalnya itu teman-teman juga harus waspadai di situ, terdaftar atau enggak di lembaga yang menaungi produk tersebut, itu harus di double check, karena semakin kesini kan produk investasi wow banyak banget ya bermunculan, baik yang legal maupun yang bahkan sekarang OJK udah banyak mengeluarkan beritanya yang dibodong lah segala macam, itu banyak. Jadi dari kitanya sendiri harus yang ibaratnya kayak meliterasi knowledge produk dari berbagai macam instrumen ini, Pak Riza. Jadi teman-teman ya dari situ diharapkan terhindarlah dari istilah FOMO. Kalaupun teman-teman tahu yang benar yang mana, sampaikan ya ke teman-temannya. Jadi biar nggak ikut jadi korban FOMO ya, kan kasihan ya kalau ada teman kita atau keluarga kita, padahal kitanya tahu nih mana yang legal, mana yang benar. Nah, kita wajib lah secara moral ya untuk menyampaikan informasi tersebut ke teman atau keluarga kita. Jadi bisa ya sama-sama berinvestasi di jalan yang benar. Betul, betul. Ya, barokah dunia akhirat ya, Mbak Friska ya. Iya, amin. Semoga ya nanti cuannya jadi berkah juga. Iya, iya. Dan kemudian juga terkait legal, ini jangan lupa bahwa kita juga bisa telepon ke OJK ya, ke 157, call center OJK di 157, atau juga bisa WA juga di 081 157 157 157. Jadi 157-nya 3 kali ini. Jadi kalau ada pihak yang menawarkan satu produk investasi yang masih belum jelas gitu ya, kita bisa telepon juga ke call center OJK ataupun juga WA. Ya, Nah, Mbak itu tuh Friska. udah dipermudah ya Pak Riza sekarang ya, dengan telepon udah Betul, bisa betul. memastikan. Jadi jangan sampai beralasan, aduh cuma ikut-ikutan, tapi padahal sebelumnya nggak cross check. Nah, itu sebenarnya kan risiko ditanggung penumpang ya, karena lingkungannya biasanya udah mengingatkan, tapi mungkin tergiur dengan return ya udah kejebak juga. Iya, iya. Nah, kemudian selain saham, mungkin ragam pilihan produk investasi syariah, mungkin tersisa reksadana, kan ada reksadana, sukuk, kemudian juga ETF. Nah, Mbak Priska sendiri, bagaimana mengalokasikan dana yang dimiliki ke berbagai ragam produk tersebut, Mbak? Iya, sebenarnya ini kita jadi belajar sedikit tentang money management ya Pak Riza, kalau kita Betul, ngobrolin betul. alokasi. Nah, ini yang paling bikin emak-emak pusing tuh yang namanya alokasi. Nggak cuma alokasi investasi ya, emak-emak di sini kalau ada yang nonton ngalokasiin buat belanja ini itu aja kadang pusing. Apalagi ini kita mengalokasikan investasi. Nah, dari aku biasanya balik lagi kebanyakan di proporsi tujuan jangka panjang atau menengah yang paling banyak. Ketika
oh ternyata tujuan jangka panjangku lebih banyak nih, jadi proporsi alokasinya otomatis lebih besar. Misal karena saat ini mungkin karena udah berkeluarga, udah punya anak, udah fokusnya nyiapin dana pensiun, dana pendidikan anak itu kan misal jangka panjang. Jadi proporsi instrumen investasi yang sekiranya cocok untuk jangka panjang aku gedein ya. Misal minimal ada 50% atau bahkan lebih. Nah, nanti sisanya tinggal kita split lagi nih. Misal ke yang sifatnya jangka menengah, jangka pendek ya kita taruh mungkin di suku atau mungkin di reksadana ya. Terus kemudian ETF juga boleh. Jadi kita sendiri yang tahu lebih banyak untuk tujuan jangka panjang atau pendek atau menengahnya. Baru nanti kita bisa eksekusi prosentasenya teman-teman ya. Saranku kalau tujuan saat ini banyakkan fokus untuk jangka panjang, ya proporsi prosentasenya dibanyakin ke instrumen yang cocok untuk jangka panjang. Untuk katakanlah itu tadi aku kasih contoh misal ya 50% sampai 60% alokasiin untuk yang misal di saham syariah karena untuk long term banget kayak gitu. Sisanya nanti kita split lagi di ETF boleh, suku boleh, campur ke reksadana juga boleh. Tinggal sesuaikan juga dengan budget. Nggak harus diversifikasi langsung ke semua ya teman-teman ya, mengikuti kondisi finansialnya masing-masing. Misal mampunya saya baru diversifikasi di saham syariah sama suko ya nggak apa-apa, tinggal nanti di split prosentasenya jadi 2 berapa itu akan memudahkan teman-teman di sini mengalokasikan ya asetnya buat di instrumen syariah kita. Oke, Mbak Rizka nih luar biasa sekali nih, punya anak ya, sambil ngurus anak juga, tapi masih rajin dan semangat kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk program peningkatan literasi masyarakat. Kalau boleh tahu nih Mbak Friska, motivasinya apa aja ya Mbak? Motivasinya sebenarnya yang melahirkan saya sampai seperti ini ya dari bursa sebenarnya ya. Dulu maksudnya waktu masih kuliah, pertama kali yang mengenalkan saya tentang pasar modal itu dari BEI. Kami ikut seminar pasar modal ya, Pak Reza kan masih ada SPM tuh sampai detik ini. Dan dari situ sebenarnya mindset terus keyakinan saya terhadap ilmu-ilmu tentang pasar modal, tentang manfaat gedenya pasar modal ini muncul ya semenjak ikut SPM dari Bursa. Makanya kalau ditanya apa yang bikin motivasi, itu kayak rasa tanggung jawab saya gitu. Bursa yang membuat saya jadi seperti ini ya, kenapa enggak juga saya jadi ikutan ngebantu Bursa untuk sosialisasi ya tentang pasar modal ke masyarakat. Karena kalau ingat 10 tahun yang lalu pas pertama kali diedukasi tentang pasar modal, saya pun juga masih polos banget Pak Reza, belum tahu apa itu saham, bahkan yang syariah aja waktu itu belum familiar banget ya, baru hijrah ke syariah itu pun baru 2017-an waktu itu. Jadi merasa ada tanggung jawab moral aja yang sudah mengenalkan dalam tentang pasar modal, ya udah sekalian aja saya juga bantu apa yang saya bisa lah untuk pasar modal Indonesia kita dan juga pasar modal syariahnya pastinya. Iya, makasih banyak nih Mbak Friska ya, sudah membantu bursa juga ya lama ini. Dan luar biasa ngerti sahamnya, memang ini ya followernya banyak banget dan semakin bertambah sehingga sudah semakin banyak orang yang ngerti terkait dengan investasi saham. Alhamdulillah, semakin banyak juga investor sahamnya dan di pasar modal ya, investor pasar modalnya. Iya, Mbak Friska, kemudian ada tips buat investor pemula khususnya untuk perempuan nih, ibu-ibu, emak-emak gitu ya, yang sebenarnya harus terbuka bahwa investasi ini bukan hanya untuk laki-laki gitu ya, tapi juga buat perempuan, buat ibu-ibu, buat emak-emak juga bisa investasi. Apalagi ya buat mama yang banyak ya di rumah gitu ya sambil ngurus anak, tapi dia bisa juga punya pendapatan. Ini gimana nih Mbak Friska? Wah, ini benar-benar fakta yang terjadi di lapangan, Pak. Bahkan di lingkungan rumah saya sendiri gitu, ibu-ibu arisan komplek, itu merasa mereka, aduh kayaknya kok susah ya kalau kita ibu-ibu rumah tangga gini, ngurus anak segala macem, terus nyoba investasi, nyari modal dari mana segala macem. Pokoknya selalu maju mundur lah untuk kalangan perempuan ya khususnya, karena merasa
ya perempuan itu kita paling misal sumber dana dari suami atau dari bisnisnya atau segala macam, dan merasa kurang pede ketika dihadapkan investasi tapi sambil ngurus rumah, anak segala macam. Nah, stigma kayak gitu seharusnya teman-teman di sini mungkin yang khususnya perempuan sudah mulai harus dihilangkan gitu ya, karena kan sekarang udah musimnya kesetaraan gender. Dalam hal investasi pun sekarang memang dominasi masih laki-laki ya. Kalau kita lihat tuh insight-insight di Ngerti Saham itu masih kebanyakan itu dari para laki-laki, tapi perempuan juga sekarang udah mulai semakin banyak, apalagi ibu rumah tangga nih belakangan udah banyak yang bermunculan. Mereka tanya-tanya gimana nih buat ibu-ibu yang di rumah pengen mulai investasi tapi misal masih terbatas dana segala macem. Nah, saranku paling buat temen-temen khususnya yang cewek-cewek nih, mamah muda atau yang udah ibu-ibu ya, nggak ada kata terlambat ya buat kita belajar dan mulai investasi di pasar modal, khususnya di pasar modal syariah juga. Karena kan potensinya ke depan masih gede ya. Dan untuk ngatur uang sebenarnya itu memang yang jadi tantangan terbesar para cewek-cewek ya, ngatur duit. Karena cewek-cewek terkenal dengan konsumtif ya sekalinya all shopan udah habisnya banyak segala macam, itu kayak udah nalurinya seorang cewek kayak gitu. Tapi ternyata kalau kita udah ada niat, terus udah set goal ya, udah pasang tujuannya nih, mau investasi buat ini, nanti dengan sendirinya biasanya kita punya motivasi. Biasanya aku selalu bilang harus selalu punya tujuan yang jelas, jadi itu yang bakal memotivasi diri kita buat paling enggak menyisihkan uang bulanan yang kita dapat entah dari bisnis, dari side job, dari suami atau segala macam, bisa kita sisihkan ya setidaknya mungkin 5-10% aja kecil-kecilnya buat kita cicil ya berinvestasi di pasar modal. Terserah mau teman-teman pilih saham yang syariah, ETF atau yang lainnya. Saranku bikin satu rekening misal ATM ya, itu khusus nampung dana-dana investasi yang udah teman-teman cicil tiap bulan. Itu kalau aku enaknya kayak gitu ya. Jadi teman-teman tiap bulan dapat dari suami atau dapat dari side job, freelance-nya segala macem, langsung sisihin 5-10% transfer ke rekening investasi. Ya ATM bank apapun ya bebas. Nanti dari situ teman-teman bisa mulai nyicil alokasikan. Oh udah ada segini mau buat apa ya? Oh beli saham boleh deh. Terus mau diversifikasi, beli sukuk juga boleh atau apa. Jadi itu akan memudahkan teman-teman. Saranku bikin satu rekening khusus investasi, karena kalau nggak ada itu biasanya kita nggak akan punya trigger Pak Reza buat nyisihin uang yang kita dapat, karena kalau dicampur di satu ATM percuma, biasanya bakal apalagi kalau ada m-banking, wah itu udah jadi tantangan terbesar seorang wanita itu, dikit-dikit all shop tinggal transfer. Nah, untuk meminimalisir kayak gitu lebih enak buat rekening terpisah ya, khusus investasi nih, khususnya buat para ibu-ibu, cewek-cewek yang masih single juga, itu akan memudahkan kita lebih fokus dan melatih konsisten. Itu yang berat ya, konsisten dan sabarnya itu yang paling susah untuk kita pelajarin di dunia investasi. Iya, iya, iya. Oh, menarik sekali nih. Kayaknya mesti banyak belajar lagi. Kayaknya waktunya kurang nih, Mbak Friska. Kalau kalau mau Wah, lebih dalam kalau lagi pasti ada. kalau ngobrolin seluk-beluk seorang cewek, perempuan, emak-emak, wah nggak ada habisnya Pak Reza. Iya, betul. Perlu ada kelas khusus kayak ini Mbak Friska. Khusus emak-emak, biasanya rame, isinya gosip aja Pak ujung-ujungnya. Oh, gitu. Iya, iya. Kemudian Mbak Friska nih terkait dengan perkembangan pasar modal syariah Indonesia ya, yang begitu signifikan nih dalam satu dekade terakhir ya. Apalagi yang luar biasa ya, 3 tahun berturut-turut, bahkan nih terakhir kita dapat the best Islamic Capital Market ya dari Global Islamic Finance Award. Ini luar biasa, 3 tahun berturut-turut jadi the best Islamic Capital Market gitu ya. Nah, sebagai investor syariah, apa sih harapan dari Mbak Friska terhadap SRO ya, Bursa Efek Indonesia, Jaminan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, ini apa nih harapannya nih? Wah, kalau soal harapan, aku termasuk tipe kalau orang yang punya mimpi besar ya Pak Reza untuk pasar modal kita, khususnya pasar modal syariah. Pengennya ya pasti semakin tahun semakin maju, semakin bertambah jumlah investor pasar modal syariahnya, dan dari sisi SRO ataupun regulator ke depannya harapannya akan semakin mendukung dengan digitalisasi, jadi akan lebih
harapannya bisa lebih meningkatkan inklusi lagi. Jadi ya bisa boom gitu ya ibaratnya nanti kalau semua udah full digital atau online nih untuk urusan pasar modal syariah, khususnya mungkin di saham. Itu harapanku terbesar ke depannya. Semoga bisa dikabulkan beneran nih sama Allah ya someday di tahun keberapa kita udah enak seperti itu, full digital segala macem. Wah, insya Allah semua, aku yakin banget, optimis pasti bakal banyak yang berhijrah. Ya, kalau misal udah tiba saat itu gitu, aku udah optimis banget. Yang jelas ya teman-teman di sini, selain perbankan ada konven, ada syariah, di pasar modal pun ada ya teman-teman ya. Ada yang produk-produk syariah yang menurutku bisa menjadi alternatif banget. Mungkin buat sebagian orang, kenapa sih harus milih produk yang syariah? Kalau buat aku pribadi, kalau misal ada yang tanya gitu, lebih ke unsur apa ya, dari sisi screening, dari sisi analisa segala macam, biasanya produk-produk syariah di pasar modal itu udah cukup ketat. Artinya udah melewati berbagai macam screening lah yang sampai menghasilkan oh produk A syariah, produk B tidak syariah segala macam. Dan dari sisi investornya sendiri mungkin lebih tenang aja ya. Kita terhindar paling nggak dari produk-produk yang non syariah. Ya harapannya ketika pas kita dapat cuan ya insya Allah dapat berkahnya juga ya, harapannya seperti itu. Aku pun juga baru hijrah di syariah belum lama ya teman-teman, baru dari 2017. Jadi dulu awal kenal pasar modal pun ya masih konvensional. 2017 hijrah pun masih pelan-pelan ya, belum 100%. Namanya juga kita hijrah, ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja sambil kita meraba-raba tentang semua ilmu-ilmu tentang pasar modal syariah. Nanti lama-lama kita bisa apa ya, konsisten istiqomah sendiri sih yang aku rasain dari situ. Dan harapannya pasti ke depan ya, bismillah lah pasar modal syariah kita makin maju, jumlah investornya makin banyak, dan semakin memberi manfaat juga buat banyak orang ya, cuannya berkah semua, amin amin. 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 Kemudian Mbak Friska, kita coba jawab ini nih, pertanyaan-pertanyaan ya. Udah banyak sekali ini pertanyaan yang masuk ya. Ada berapa nih, 1.500 yang masuk nih pertanyaannya. Wah, banyak banget. Tapi kita coba pilih nih Mbak Friska ya. Oh, ini kan mirroring juga ya Pak Reza ya, nggak cuma versi IG Live tapi di apa namanya, di syariahinvestmentweek.com tuh. Jadi teman-teman buat yang belum daftar segera daftar, karena hari ini aku mau info juga ya, mumpung ada 2 mimin ngerti saham nih hari ini yang ikut berpartisipasi. Jadi wajib juga nih teman-teman yang belum daftar ditunggu ya. Iya betul, jangan lupa daftar gitu ya. Nah ini pertanyaan dari @susi_muslim nih. Kalau mau invest mulai dari mana katanya nih Mbak Friska nih. Ini baru mau mulai nih, apa mak atau ibu-ibu atau katakanlah juga teman-teman mahasiswi nih yang pengen mau mulai nih dari mana nih. Banyak yang kebingungan nih Mbak Friska kayaknya ya. Dan kemudian sarannya pakai aplikasi apa gitu, atau mana, ke siapa nih, mana, saya masih bingung nih, apa Mbak Friska mungkin bisa kasih ini, kalau mau ETF seperti apa, kalau mau sukuk gimana gitu ya, mulainya dari mana, seperti apa? Kebingungan ini pasti melanda hampir semua investor pemula, termasuk aku ya. Dulu waktu awal itu juga aku bingung, ini mulai dari mana ya, uang juga masih pas-pasan waktu masih mahasiswa. Terus akhirnya dulu aku mikir daripada kebanyakan bingung, aku praktek dulu aja deh, punya rekening sahamnya dulu. Nah dulu waktu awal-awal seperti itu, jadi nggak ada salahnya mungkin teman-teman di sini, daripada waktu kita terbuang untuk kebanyakan galau bingung, at least kita punya rekening sahamnya dulu ya. Perkara nanti mau di top up uangnya kapan itu urusan belakangan, nggak apa-apa. Yang penting biasanya kalau kita udah buka rekening saham, udah punya nih rekening sahamnya, apalagi misal yang syariah SOTS ya, syariah online trading system, itu nanti dengan sendirinya kita tuh bakal kepo ya, buka-buka aplikasinya, lihat pergerakan misal harga saham atau mungkin ETF atau yang lainnya, dan sendirinya kita tuh akan terpancing buat lihat. Nah dari situ terpancing lagi buat, aduh kapan nih ya bisa top up modalnya ya, udah deh bulan depan tunda ngopi-ngopinya atau segala macem buat top up lagi ke rekening saham. Itu dulu yang aku rasain kayak gitu teman-teman. Jadi yang penting punya dulu ya, perkara top up modalnya mau bulan berikutnya, mau 2 bulan lagi, nggak masalah menurutku ya. Sembari kita ngumpulin uang dingin kan nggak apa-apa ya, yang penting udah ada rekening sahamnya dulu atau rekening
buat beli reksadana atau produk-produk lainnya. Nah, kalau udah gitu nanti tinggal top up modal. Habis itu pelan-pelan kita tentukan ya tadi tujuannya nih. Oh, tujuannya mau buat jangka pendek. Misal saya mau trading saham aja, ya nggak apa-apa. Trading saham syariah kan boleh-boleh aja, nggak apa-apa ya, selama sahamnya misal syariah. Nanti kalau misal tujuannya jangka menengah, jangka panjang, mau belinya misal suko atau ETF yang syariah juga boleh. Yang penting saranku tadi di awal, praktek dulu aja buka rekening. Bingung pilih sekuritasnya apa? Di SIW ini ada banyak booth ya, booth perusahaan sekuritas yang udah memfasilitasi secara gratis ke teman-teman di sini. Mau nanya apapun ke boothnya silahkan. Nanti bisa tanya-tanya kepo-kepo. Misal nanya, oh deposit minimalnya berapa? Misal nanya fee administrasi beli sama jual sahamnya berapa? Itu biasanya buat teman-teman yang mau mencari perusahaan sekuritas yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan teman-teman di sini. Jadi nggak perlu lagi dan nggak ada lagi ya istilah galau, banyak bingung. Kalau teman-teman udah langsung aksi aja ya, langsung take action aja menurutku. Karena kebanyakan galau, biasanya ujung-ujungnya nggak jadi. Ujung-ujungnya ya nggak jadi wacana doang gitu, Pak Reza. Ya, jadi harus langsung action ya, Priska ya. Iya. Nanti dengan sendirinya kita kayak ketagihan ya teman-teman kalau udah invest ngerasain top up 100.000 atau nanti biasanya bakal ketagihan lagi kalau. Halo Mbak Priska. Iya. Iya. Sepertinya tadi sempat terputus ya Mbak Priska ya. Iya, tadi ke pause. Ya, silakan Mbak Priska, dilanjutkan. Ya, jadi itu tadi ya puncaknya di situ teman-teman. Kalau udah terbiasa. Mbak Friska suaranya hilang ya, nggak kedengeran ya. Mbak Friska. Halo, halo Suara Pak saya Reza. kedengeran ya? Suara saya kedengeran Suaranya ya? jelas Pak. Oh jelas, Suara tadi saya. suara Mbak Friska sempat hilang. Oh sempat hilang, sorry. Udah kok Pak, udah jelas ya. Iya. Nah kemudian nih ada pertanyaan lagi nih dari Rizky Amalia ya. Saran untuk investasi jangka pendek syariah bisa di mana Kak katanya? Jangka pendek syariah, mungkin teman-teman bisa cocok mungkin di suko ya kalau di antara semua instrumen yang kalau di ETF kayaknya jangka pendek masih cukup volatil ya seperti saham. Jadi mungkin paling tepat kalau nggak di reksadananya sendiri ya mungkin di suko itu bisa jadi alternatif untuk jangka pendek teman-teman ya. Kalau dari pandanganku sih seperti itu ya. Tapi kalau untuk di saham atau ETF kayaknya kurang cocok ya kalau jangka tujuan investasinya jangka pendek. Oke. Kemudian ada lagi dari Yogi Lanov nih. Min mau tanya, bagusan milih saham yang pembagian dividen besar atau saham yang blue chip? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Saham dengan kinerja bagus dan bagi dividen, kalau bisa dapat saham seperti itu ya dua poin tersebut ya kenapa enggak, hajar aja, kumpulin lotnya sampai 1 juta lembar aja ya atau 10.000 lot udah tuh udah bisa harusnya udah bisa merdeka finansial dari passive income. Iya betul. Nah kemudian pertanyaan berikutnya nih Mbak Friska dari Ayu Astri Istri, yang masuk dalam ETF itu apa ya katanya? Yang masuk dalam ETF itu ada yang acuannya saham, ada juga yang acuannya obligasi. Jadi nanti teman-teman bisa pilih-pilih, kan ada 47 ya. Sekarang sudah ada 47 dibandingkan tahun-tahun dulu masih belasan kayak gitu, sekarang udah jauh lebih banyak. Jadi nanti bisa disesuaikan. Oh, saya sukanya yang isinya obligasi. Ya, pilih ETF yang obligasi. Oh, saya sukanya ETF yang di dalamnya saham LQ45 atau saham yang syariahnya Jakarta Islamic Index, ya udah berarti pilih yang acuannya JII atau yang indeks LQ45 atau yang acuan lainnya. Jadi ada saham, ada obligasi, bisa dipilih-pilih sama teman-teman di sini ya, lebih dominan sukanya ke ETF yang acuannya apa, yang di dalam keranjangnya itu isinya apa aja gitu.
Iya. Selanjutnya Mbak Friska, ini saking banyak ini pertanyaan-pertanyaan, jadi kita coba lihat lagi nih. Eh, dari Well Reza, kalau mau cek saham syariah ini di mana ya, Mbak Cek saham Friska? syariah paling mudah adalah dengan teman-teman membuka Syariah Online Trading System atau SOTS, Hmm. fasilitas SOTS di perusahaan sekuritas yang sudah punya ya. Kalau nggak salah sudah 18 atau berapa gitu yang sudah punya fasilitas itu. Jadi tanpa perlu teman-teman pusing-pusing ngecek atau download PDF-nya isi di websitenya IDX gitu ya buat lihat satu-satu. Teman-teman di SOTS itu udah langsung terscreening ya, udah langsung dikasih, disodorin, ini loh saham yang ada di aplikasi ini udah otomatis semua yang syariah. Itu saranku ya, kalau mau nggak pusing pemula, mau yang pokoknya jangan sampai salah pilih saham yang non syariah, ya tinggal buka rekening yang syariah. Satu-satunya loh di dunia Indonesia yang punya SOTS, jadi kurang bangga apa coba kita ke pasar modal syariah kita. Sekalinya teman-teman nanti ngeklik misal saham yang non syariah itu akan langsung ada tanda pentung ya. Ada tanda pentung nggak boleh alias itu non syariah. Jadi buka rekening saham aja yang syariah di anggota bursa. Di bootnya SIW banyak ya, teman-teman bisa kunjungin. Ya, termasuk ini ya, Mbak Friska ya, langsung ke ini juga ya terkait dengan antara yang ETF syariah dan yang non syariah gitu ya di Ya, itu SOTS itu juga juga udah bisa. ada. Iya, iya, iya. Jadi kalau mau pilih yang ETF syariah langsung buka di SOTS bisa langsung kelihatan ya. Betul. Itu memudahkan kita banget investor, nggak perlu ngecek satu-satu ini syariah enggak, ini syariah enggak gitu. Iya, iya. Nah, kemudian dari at u .umt ya, Kak, sukuk itu apa dapat dividen katanya? Suku itu lebih ke imbal hasil ya teman-teman ya, bukan. Kalau dividen itu saham. Suku itu banyak juga yang bilang itu obligasi yang versi syariah. Banyak juga kan yang mengatakan seperti itu. Tapi memang pada dasarnya memang seperti itu ya. Jadi lebih ke imbal hasil. Kalau di obligasi kan kita kupon ya. Tapi kalau di suku itu lebih ke imbal hasil ke investornya ya, sesuai dengan proyek si suku ini untuk proyek apa kayak gitu. Jadi nggak ada dividennya. Ya, selanjutnya dari @udins nih .id. Untuk mengetahui suatu saham termasuk syariah atau konvensional ini masuk ke gimana ya? Nah, itu kalau mau lihat satu-satu, teman-teman bisa download ISI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia di websitenya idx.co.id bagian pasar modal syariahnya atau IDX syariahnya di situ ada. Nah, di situ tinggal download, bisa tuh ada daftarnya 400, udah berapa sekarang ya, terupdate, pokoknya udah ratusan lah, udah banyak yang masuk kategori syariah. Jadi kita bakal tahu, oh saham yang kita mau beli ternyata bukan yang syariah, di daftarnya soalnya nggak ada. Nah, yang tadi aku bilang lebih memudahkan lagi kalau teman-teman sudah pakai sistem SOTS, yaitu punya rekening saham yang khusus syariah. Nggak perlu lagi bingung-bingung menanyakan ini syariah atau tidak, karena udah otomatis di aplikasi itu ya syariah semua. Oke. Selanjutnya Mbak Friska, banyak pertanyaan ya. Sambil kita juga mungkin Mbak Friska jadi bisa banyak berbagi nih. Dan @rafita _ the beginner, kalau kita mau diversifikasi portofolio, apa saja yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih satu instrumen nih, Mbak Friska? Ya, pertimbangan kita diversifikasi kan karena pasti faktor adanya ketidakpastian ya. Makanya kita berpikir untuk melakukan diversifikasi. Misal dulunya cuma di saham, tapi karena kita tahu saham ini instrumen yang volatil, yang kita sewaktu-waktu juga nggak ada yang bisa nebak, tiba-tiba terjadi krisis kayak kemarin, saham ambruk segala macam, itu kan yang nggak bisa kita kontrol ya. Ketidakpastian itu yang membuat kita berpikir mencari alternatif investasi lainnya, misal selain saham ya. Kalau teman-teman di sini kebanyakan udah nabung saham, ya tinggal nanti teman-teman pilih produk yang sesuai risk profile dan tujuan teman-teman. Misal saya cukup familiar dengan reksadana, ya udah kalau udah dari segi familiar aja udah mulai
aware ya, reksadana tuh gini-gini, ya udah nggak ada salahnya diversifikasi ke reksadana. Tinggal nanti pilih tuh produknya mau apa. Atau wah saya mau cobain yang reksadana modern yang tadi Mbak Friska bilang ETF, ya nggak ada salahnya juga. Tapi kalau ETF lebih cocok memang untuk jangka panjang ya. Jadi kalau teman-teman di sini misal ada yang biasa trading saham syariah, nah kalau trading ETF ya kayaknya kurang cocok ya. Jadi nanti jangan kaget ketika pas udah investasi misal di ETF. Kok lama ya pergerakannya segala macam, ya karena memang instrumen ini diciptakan ya untuk lebih ke jangka panjang ya atau jangka menengah lah mungkin masih bisa. Terus selain itu ya nanti sesuaikan juga dengan kapasitas budgetnya masing-masing. Misal kalau suku kayaknya saya belum mampu deh untuk langsung beli, ya udah alternatif lainnya kan masih ada tadi ya yang murah-murah. ETF dari satu lot 10.000 sampai 100.000 juga masih ada ya, pilihannya banyak. Itu bisa menjadi opsi lah buat teman-teman di sini diversifikasi. Iya. Sebenarnya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan Mbak Friska, tapi dulu waktu kita juga terbatas. Dan ini terkait dengan Syariah Investment Week nih, Mbak Friska ya. Ini yang ketiga ya, Syariah Investment Week. Namun lagi-lagi kita dilakukan secara online nih, 3 tahun terakhir ini secara online. Nah, sebagai orang yang juga terlibat dalam Syariah Investment Week, apa pesan yang akan disampaikan pada masyarakat terkait dengan acara ini? Dan ini akan menjadi closing statement dari Mbak Friska. Silahkan, Mbak. Iya, acara ini sebenarnya alhamdulillah aku juga ikut berpartisipasi dari pas zaman offline sampai sekarang online ya. Dan aku merasa SIW ini hajat terbesar tiap tahun ya untuk kegiatan-kegiatan pasar modal syariah. Bahkan semuanya diselenggarakan gratis. Itu yang masyarakat perlu tahu. Ya banyak door prize, grand prize itu sebagai bonus lah kalau teman-teman dapat. Yang penting kan ilmunya ya. Di SIW itu selalu ada banyak narasumber, moderator yang sesuai punya apa ya capability lah di bidangnya masing-masing. Kapan lagi kalau nggak di acara SIW kita bisa bertemu mereka-mereka di satu forum ya. Biasanya memang tuh kalau sekarang 3 hari berturut-turut, jadi ya kapan lagi teman-teman kalau nggak sekarang cobain ikutan. Tiap tahun hajatan besar ini ada ya, jadi buat teman-teman yang pengen mengenal lebih dalam tentang produk-produk syariah, ini the best event banget lah. Dan nggak hanya untuk yang beragama muslim ya, karena kalau kita ngobrolin investasi produk syariah, itu kita nggak ngobrolin agama. Jadi aku banyak nge-share juga ke teman-teman yang non-Islam, mereka yang pengen kenalan dengan produk syariah, mau investasi di produk syariah, itu fan-fan aja ya, karena kalau kita ngobrolin invest, kita bukan ngobrolin ibadah. Itu yang perlu teman-teman tahu. Jadi silakan aja ajak teman-temannya di grup ya, grup kampus lah, grup emak-emak, segala grup bapak-bapak segala macam, ajakin biar mereka mulai belajar ya tentang produk-produk syariah. Karena kita tahu bahwa yang paling ngena di aku adalah bahkan sekelas Amerika aja, mereka yang pertama kali mencetuskan indeks saham syariah di dunia, teman-teman. Mereka bukan negara yang mayoritas orang muslim, tapi justru banyak warganya yang dominan ya, tertarik juga berinvestasi di produk-produk syariah. Apalagi kita yang hidup di Indonesia, yang mayoritas muslim dan ini juga terbuka untuk umum ya, why not ya? Tidak salah untuk dipertimbangkan sebagai alternatif investasi teman-teman di sini. Ya insya Allah cuannya dapat, berkahnya dapat, tenang dapat, makan nggak kepikiran, main sama anak nggak kepikiran ya. Pokoknya ya udah let it go aja gitu. Amin, amin ya.